Shalom, selamat bertemu kembali Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan iman percaya kita, sekaligus juga menjadi petunjuk hidup di dalam kita menjalani kehidupan, terlebih di dalam menghayati masa prapaskah pada saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama berdoa. Puji dan syukur Tuhan, kami haturkan kehadirat-Mu bahwa Engkau senantiasa menyertai dan memberkati kami, sehingga kami boleh merasakan kasih penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Engkau menguatkan kami dan Tuhan memampukan kami di dalam kami menjalani pekerjaan kami sehari-hari, hingga kami boleh merasakan sukacita yang begitu besar hingga sampai dengan saat ini karena penyertaan Tuhan atas kami semua. Secara khusus ya Tuhan, pada saat ini di dalam kami akan menghayati masa prapaskah, kami akan bersama-sama merenungkan, membaca firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami, membimbing dan memberikan kami terang ilahi, memberikan kami kebijaksanaan, membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas kami semua, terlebih di dalam kami menghayati masa prapaskah pada saat ini. Juga kami mohon ampun ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat di dalam kehidupan kami sehari-hari, melalui apapun itu yang kami lakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Demikianlah Kristus yang menjadi doa dan permohonan kami. Semuanya kami pinta hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, bacaan kita pada saat ini terambil dari Mazmur pasal 91 ayat 1, 2, kemudian dilanjutkan ayat 9 sampai dengan ayat 16 yang demikian. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, akan kujawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah pembacaan kita pada saat ini. Berbahagialah setiap orang yang dengan penuh sukacita membaca, terlebih memelihara firman Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu di dalam kehidupan kita pada saat ini sering kita menghadapi berbagai macam tantangan, kita sering menghadapi berbagai macam rintangan, apapun itu bentuknya, dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam kehidupan sehari-hari dan seterusnya. Kadangkala ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan yang begitu berat, yang kita rasa sangat berat, kita sulit menghadapinya, kadang-kadang kita akan merasakan yang namanya frustasi, kita akan merasakan yang namanya stres. Dan pada saat itulah seharusnya ada satu hal yang tidak bisa kita lupakan di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu. Terlebih lagi pada saat ini dalam masa pandemi, karena COVID-19, sehingga segala sesuatunya menjadi sangat terbatas, kita diajak untuk mengingat satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam masa pandemi ini tentu saja Bapak Ibu dan Saudara, ketika segala sesuatunya menjadi terbatas, ketika segala sesuatunya menjadi mengkhawatirkan atau menakutkan, kadang-kadang kita menjadi bingung mana yang harus atau kepada siapa
kita berkeluh kesah. Ketika menghadapi tantangan di dalam kehidupan, kadangkala kita bingung kepada siapa kita berkeluh kesah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada saat ini di dalam kitab Mazmur sejatinya mengatakan secara khusus pada ayat 1 dan 2 ketika mengatakan bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan bahwa tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sejatinya tempat perlindungan manusia, bahwa tempat ketika manusia ingin berkeluh kesah atau ketika kita ingin berkeluh kesah, tempat yang paling tepat adalah kepada Tuhan. Juru Mazmur mengatakan demikian karena bahwa sejatinya bahwa Allah adalah gembala yang baik, bahwa sejatinya Allah pasti melindungi umatnya, dan itu dinyatakan di dalam ayat 12 dan ayat 13. Mereka, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Demikianlah perlindungan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan Saudara, ketika Juru Mazmur mengatakan bahwa perlindungan kita ada di dalam Tuhan, bahwa di dalam Dia keselamatan itu nyata, bahwa di dalam Dia perlindungan itu nyata, maka mari bersama-sama di dalam menghayati masa prapaskah ini, di dalam kehidupan kita bersama-sama, mari kita mengandalkan Tuhan, kita berkeluh kesah kepadanya, kita memohon perlindungan kepada Dia. Karena keselamatan, kehidupan yang sejati ada di dalam rencananya, sudah menjadi kehendaknya. Dengan catatan, kita mau duduk di dalam lindungan Tuhan, kita mau bermalam dalam naungan yang maha kuasa, karena Dialah tempat pertolongan kita, bahwa Dialah perlindungan kita, Dialah pertahanan kita. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan Saudara, kita diajak untuk kembali mengingat, kita diajak untuk menentukan sikap yang mengandalkan Tuhan, karena Dia adalah perlindungan yang sejati, dan pada akhirnya yang diinginkan Tuhan adalah kita mendekat kepadanya. Amin.